Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, pengasuh pondok pesantren Nurul Ummah 2 beserta seluruh jajaran Ustadz, Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah wa bini'matillah. Ing dalu punika kita sarengan saged berkumpul bermuajahah teng pondok pesantren Nurul Ummah 2. Saya teringat almarhum almarfurlah Pak Kiai Azhari Marzuki pernah menyampaikan dalam suatu kesempatan, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita bukan hanya di Nurul Ummah 2 menika, tapi pertemuan ini menjadi wasilah, menjadi lantaran suatu saat nanti kita semua bertemu di surganya Allah. Bapak Ibu sekalian, pertama saya mohon maaf, saya agak latihan. Biasanya nuwun sewu Pak Kiai Aris, saya biasanya jam 10 itu sudah tidur. Jadi ini yang ngantuk bukan Bapak Ibu, tapi yang ngantuk saya. Nggih. Lerek nepangaken Bapak Ibu sekalian, nggih, didorong oleh suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba yubsata fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Niki ingkang dados dorongan dumateng kita sedaya. Sinten tiyang ingkang kepengen diparingi berkah rizkinipun. Kula boten ajeng tanglet Bapak Ibu pengen boten rizkine berkah. Mesti jawabane pengen. Berkah napa kathah? Tur. Ora usah isin-isin. Okay. Man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi, lan diberikan panjang umuripun. Okay. Niki sedaya tiyang nuwun sewu mesti kepengen umurnya panjang. Kok wonten piantun wates napa ngestiaja kok ngomong kula boten pengen sugih, kula umure boten usah panjang, mesti uangnya biasanya rada tiang lumrah niki mesti umur panjang, rizkinya barokah. Lah sinten mawon tiang Bapak Ibu sekalian pengen rizkine barokah, pengen umuripun panjang. Salah satu yang disampaikan ditawarkan oleh Rasulullah inggih menika falyasil rahimah. Sambung silaturahmi di antara kita. Niki dados pertemuan menika niki salah satu bentuk silaturahim saking Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang berlipat dengan keberkahan rezeki dengan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, nggih. Niki acara malam ini perkenalan mawon mboten napa-napa nggih Pak nggih. Karena perkenalan mawon itu ita'arofu niki sampun perintahipun Allah. Wah, nuwun sewu Pak. Nggih. Saya kalau nyebut Pak Aris ini kalau niki Pak Cilung nih. Nggih. Nuwun sewu nggih. Nggih. Niki perkenalan mawon Bapak Ibu sekalian nggih, karena kalau urusan saya dengan Pak Aris niki satu alma mater, dulu pernah sama-sama menimba ilmu di Nurul Ummah Kota Gede. Kebetulan kami tadi juga ketemu di Nurul Ummah Kota Gede. Jadi sekedar mengingatkan saya pribadi, Pak Aris dan beberapa alumni yang hadir di sini, figur Pak Yai Azhari Marzuki itu setahu yang kami kenal Bapak Ibu sekalian.
Saya nggih sudah mengenal satu atau dua kiai lah di berbagai daerah karena saya lahir di Subang, Jawa Barat. Saya pernah dulu SMA-nya di Cirebon. Nggih. Terus kuliah di Yogyakarta, pesantren di Kota Gede. Saya terus terang menemukan figur yang kiai yang menurut saya bukan berarti mesti benar nggih Bapak Ibu sekalian. Menurut saya kiai yang betul-betul akhlak dan sifatnya mirip dengan Rasulullah niki adalah almarhum almarhumah Pak Kiai Azhari Marzuki. Niki yang saya tahu Pak. Nggih, pertama niki diantaranipun nggih. Beliau itu pengajian dimanapun, pulangnya jam berapapun, mesti sholat jamaah tidak pernah ketinggalan. Persis dengan Pak Kiai Aris. Okay. Kalaupun ketinggalan 1 kali atau 2 kali ya 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Niki Masya Allah. Okay. Kalau kita kan kadang-kadang santrinya kadang-kadang isin mumet sedikit kok boten jamaah mumet. Pak iya niki boten-boten istilah mumet. Misalnya pun mumet tetap jamaah imam di belakang. Okay. Sholat taraweh sampai 1,5 jam beliau tetap melaksanakan sholat taraweh selama beliau mampu. Niki dados contoh kita sedaya boten namung yang pernah mondok tapi kita sedaya ngaku sebagai santri ini pun Pak Yai Azhari Marzuki. Di antara ini pun gampang Bapak Ibu sekalian. Beliau selalu menjaga sholat jamaah ini pun. Abot napa enteng? Sanggup napa boten? Wah, nggih sanggup ya sanggup tapi yo abot. Nggih lumrah boten napa-napa sing penting nggih ikhtiar. Niki yang kedua Bapak Ibu sekalian. Yang kedua salah satu sifat Pak Yai Marzuki yang kami kenal. Niki beliau setiap saat nuwun sewu, setiap waktu kami silaturahmi ke beliau ketika tidak waktu ngaji. Yang di hadapan beliau adalah kitab. Kitab dan kamus Pak. Jadi boten-boten beliau itu wah karena saya sudah kiai saya tidak mau mutolaah lagi. Saya tidak mau belajar lagi. Tapi yang beliau contohkan ke santri-santrinya niki Masya Allah. Kalau beliau nuwun sewu mendapatkan rezeki Allah berupa uang yang agak berlebih, nuwun sewu, yang beliau beli pikir adalah beli kitab. Kok persis kados piantun Ngesti Harjo, Pak. Terutama ibu-ibu, nuwun sewu ibu. Halo. Niki Seandainya nanti malam sepulang pengajian, kok suami ibu kok nawari ibu, Mama, ada apa Papa? Papa pamit dulu ya Ma. Papa mau ngarit. Mau ngarit kok Papa. Nuwun sewu. Seandainya nanti malam sepulang pengajian, kok suami ibu kok ngasih, Ibu, alhamdulillah Bapak dapat rezeki, malam ini dapat rezeki 10 juta. Ini akan saya serahkan semuanya buat ibu. Ketika ibu mendapatkan uang 10 juta, yang kepikir oleh ibu mau beli apa? Beli kitab, napa beli buku? Beli Quran terjemah? Okay. Jujur nggih. Niki namung pelajaran nggih. Lumrah Pak, kepikiran tumbas napa niki lumrah. Nggih. Tapi kata saya berdoa mawon nggih Bu, mudah-mudahan malam ini yang saya ceritakan itu benar nggih. Siap Bapak-bapak? Nggih. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, nggih niki namung sekedar ta'aruf perkenalan kami nggih, mengingatkan jasa-jasa beliau untuk dunia akhirat kami Masya Allah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, okay, menyampaikan ayat tadi sedikit yang saya tadi baca. Saya teringat okay, setiap Jumatan nuwun sewu, setiap Jumatan mesti khatib itu mesti berwasiat ittaqullah. Ittaqullah. Niki ternyata wonten salah setunggalipun ayat Bapak Ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Nggih. Walaqad wassayna lan teman-teman wis wasiat sapa kami. Kalau dalam bahasa Arab itu kalau kami niki mesti Allah melibatkan makhluknya yang lain. Nggih. Kayak misalnya apa? Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Pakainya mesti Allah melibatkan makhluk Allah yang lain. Kami telah memberikan wasiat kepada umat-umat sebelum kamu dan kepada kamu semua, kata Allah. Apa wasiat Allah, Bapak Ibu sekalian? Niki redaksi yang dipergunakan ini kata-kata wasiat. Jadi begitu pentingnya Allah mempergunakan sampai mempergunakan kata wasiat. Apa wasiat Allah? Wasiat Allah kepada kita umat manusia adalah anittaqullah, untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Niki berlaku kepada siapapun, Pak. Oke, kepada siapapun yang mengaku sebagai hamba Allah niki mendapatkan perintah untuk anittaqullah, mendapatkan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Anittaqullah. Umat-umat dahulu juga mendapatkan wasiat ittaqullah. Umat kita sekarang juga ittaqul. Umat-umat yang akan datang nanti juga tetap mendapatkan wasiat ittaqullah. Okay. Niki Masya Allah. Sampai Nabi juga kan berwasiat kepada kita, memberikan nasihat ketika Mu'ad bin Jabal mau diperintahkan untuk menyampaikan agama ke Yaman. Mu'ad bin Jabal sambil kudanya itu dituntun oleh Rasulullah, ausini ya Rasulullah, berilah kami nasihat ya Allah, untuk bekal kami untuk menjalankan penyebaran agama di daerah Yaman. Wasiat pertama Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal adalah ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini takwa yang paling kelihatan itu ketika kita puasa, Bapak Ibu sekalian. Coba ketika Bapak Ibu puasa. Saya itu pernah ketika bulan puasa naik motor ke Jogja. Dilalah waktunya itu hampir zuhur, panasnya Masya Allah. Di kiri jalan itu ada tulisan es buah 7.000. Waduh ini. Niki sedang puasa, Pak. Setan itu pinter mampir mawon. Ketoke kok aman. Enggak ada yang tahu Bapak Ibu sekalian. Tapi ingat, ittaqillah haitsuma, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Orang yang sedang berpuasa, makanya orang berpuasa itu kalau puasanya sukses itu la'allakum tatakunnya itu cepat, Pak. Semua perintah Allah itu mesti mengarah kepada ittaqullah, apapun. Tetapi kalau puasa itu seperti kalau kita berjalan, itu jalannya seperti jalan tol. Seperti jalan tol. Karena apa? Karena yang tahu kita puasa itu cuman kita dan Allah. Semua ibadah, semua perintah Allah itu mesti mengarah kepada takwa. Niki yang pertama, apa wasiat Allah kepada umat manusia? Wasiat Allah kepada umat manusia adalah ittaqillah. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Enggak usah panjang-panjang, kalau panjang suaranya enggak. Niki yang kedua. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ada sebuah pertanyaan. Siapa yang paling mulia di hadapan Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau ada di wates rata-rata nuwun sewu. Rata-rata Pak, mohon maaf kalau saya keliru. Kadang-kadang ada orang tua yang mengatakan, saiki anakku wis dadi wong kabeh. Rata-rata kalau ada orang tua ngomong anakku wis dadi wong, niki rata-rata indikatornya napa Bu? Pak?
sukses, umahe wis, mobile, bojone siji nggih. Rata-rata nuwun sewu pikiran kita kalau anak wis dadi wong niki nggih. Jarang nuwun sewu ketika ngomong alhamdulillah anak saya sudah sukses, sudah menjadi orang. Itu kalau nuwun sewu dia sudah hafal Quran. Salatnya, puasanya Senin. Aku ya Senin Kamis tapi khusus bulan Ramadan. Senin Kamis Jumat Sabtu nggih. Nggih. Tapi jarang nuwun sewu rata-rata orang yang mengatakan anakku wis sukses, wis dadi wong itu seperti itu. Rata-rata kalau ngomong anaknya sukses indikatornya niki mesti kedua duniawian. Betul napa-napa tinggal disambung ditambah gabungan dunia akhirat. Okay. Karena kata Allah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Kata siapa? Kata Allah. Okay. Jadi bukan yang paling sugih, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa di antara kita, Bapak Ibu sekalian. Niki kesempatan dumateng gitu. Bismillah. Bagaimana cara kita meningkatkan ketakwaan nggih? Nanti ada caranya. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Okay. Carilah bekal. Bekal apa yang terbaik? Walaupun ini kaitannya dengan haji. Watazawwadu kata Allah, watazawwadu, carilah bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, tapi bekal yang terbaik adalah bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ayat Bapak Ibu sekalian sering saya sampaikan di akhir surat Al-Munafikun. Surat Al-Munafikun, kalau dalam ilmu Quran itu nama surat itu berarti inti pokok daripada tema pokok. Surat Al-Munafikun ini kan ayatnya diantaranya yang tadi saya baca, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya hadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Niki ayat menika Bapak Ibu sekalian, niki salah satu sifat orang munafik inggih menika tulhikum amwalukum wa auladukum. Hartanya, keluarganya niki menghalangi dia untuk ingat kepada Allah. Lah alternatif yang Allah tawarkan inggih menika kata Allah wa anfiqu mimma razaqnakum. Ayo bismillah podo infaqo sapa sira kabeh mimma razaqnakum saking apa yang telah kami rezekikan kepada kamu semua. Min qabli ayyati ahadakumul maut, sadurunge teka ing sira kabeh apa al mautu, kematian. Setiap orang yang nuwun sewu, kemarin belum lama itu ada kecelakaan di mana itu di tol Jawa Timur itu. Siapa yang meninggal? Artis dan suaminya itu. Siapa namanya, Bu? Siapa? Vanessa Angel. Ono sing ngomong, wong ayu kok mati ya. Enggak, ora pikir malaikat, orang mikir ayu napa boten kalau memang sudah saatnya. Nggih. Min qabli ayyati ahadakumul maut kata Allah, sebelum datang kepadamu kematian, ayo podo berinfak. Nggih. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ayat ini bukan untuk orang yang sudah meninggal Bapak Ibu sekalian. Ayat ini adalah bagi kita yang masih diberikan kesempatan hidup. Ternyata kata malaikat Allah memberikan informasi orang yang sekarang sudah meninggal. Niki sebenarnya mereka minta kepada Allah. Ya Allah, tolong berikan kesempatan sebentar saja ya Allah. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tolong berikan waktu sebentar saja ya Allah. Mereka pengen apa Bapak Ibu sekalian? Fa'asaddaqa. Mereka ternyata pengen bersedekah. Ternyata yang hartanya yang dulu emang dicekel, ono kotak infak, nuwun sewu biasanya ada kotak infak, kalau pengajian itu ada kotak infak. Kalau ibu bapak buka dompet, biasanya dimasukkan uang yang paling, itu kan orang sana.
Kalau orang sini bodoh. Oke. Oke. Niki nuwun sewu Bapak Ibu sekalian. Niki namung contoh mawon. Seandainya kok misalnya ada kotak pengajian, ada kotak infak, bismillah. Ketika kita pakai teori, ambil dompet, ambil uang, tapi jangan yang paling kecil. Okay. Minimal jangan masukkan uang, tapi jangan yang paling kecil. Okay. Lalu duitnya kok gambarnya pedang kabeh, nyewu kabeh. Okay. Niki namanya latihan. Sebabnya apa? Nafsu niki mesti ngemen. Ayo masukkan, orang apa infak, tapi ambil yang paling cilik. 5.000 ora usah kegedean. Apa manis 10.000 iso kanggo minyak goreng setengah liter. Saya kira gone piro mbok. Nggih. Niki Masya Allah. Tapi kita pengen Bapak Ibu sekalian melatih ben awake dhewe niki tidak terlalu menyesal. Nggih. Karena ternyata pelajaran orang yang sudah meninggal, hartanya ya ditinggal. Nggih. Malah nuwun sewu ada niki namung cerita nggih. Ada orang tuanya yang sudah daftar haji. Sudah daftar haji. Sekarang daftar haji itu nunggunya 31 tahun, Pak. Kalau Bapak Ibu daftar haji besok Senin, itu teorinya berangkat 31 tahun ke depan. Tapi enggak bismillah, enggak usah mikir, wah saya wis tua Pak Saiful piye carane. Sing wajib niki daftar. Orang tidak mikir engkau usiaku katanya enggak nyampe. Enggak usah mikir, daftar. Niki ada orang yang sudah daftar, dilalah sebelum berangkat itu sudah dipanggil Allah. Okay. Lah, kalau dulu Bapak Ibu sekalian, kalau dulu ketika ada kejadian kados mekaten, uangnya itu langsung dikembalikan kepada keluarga. Sekarang niki wonten kebijakan dari Kementerian Agama, dari pemerintah, nggih, sejak tahun 2019, kalau ada orang yang sudah daftar haji belum berangkat, misalnya berangkat tahun 2023 misalnya, kok meninggal sebelum berangkat, maka boleh diberikan kepada ahli warisnya. Ahli warisnya itu kepada bapak ibunya, atau kepada anaknya, atau kepada suami atau istrinya. Yang kadang-kadang kasihan, mohon maaf, kemarin sampai ada kasus ibunya itu belum meninggal, tapi dikatakan ibunya sakit sudah tidak bisa apa-apa. Saking kebelet anaknya pengen entuk duit selawe itu. Saya sering sampaikan, Pak, sebagai petugas kantor, saya mempersilahkan apa yang menjadi kehendak dari Bapak Ibu. Mau uangnya diambil monggo, mau diberikan, kan eman-eman kalau daftar kan nunggunya lama. Kalau itu kan kesempatan cuma nunggu 1 tahun. Tapi saya sebagai seorang muslim, saya menyarankan biar bapak jenengan atau ibu jenengan yang sudah dipanggil Allah tidak menyesal, seneng, pasti ibu akan seneng ketika jatah hajinya itu diberikan kepada keluarga. Tapi anaknya pokoknya selawe yuto ya mas. Niki Bapak Ibu sekalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Bismillah. Sebelum kita menyesal, kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum. Bismillah, kita latihan untuk berinfak di jalan Allah. Hari ini alhamdulillah pengajian ada yang semuanya kok dicukupi. Ada pengajian, ada yang Masya Allah. Fa'asaddaqo, dan juga akan bersedekah, wa akum minas solihin, kata Allah. Dan juga orang-orang yang di sana, Pak, yang sekarang sudah ada di alam kubur, niki Masya Allah, mereka minta kepada Allah, wa akum minas solihin, pengen dikembalikan ke dunia, pengen wa akum minas solihin, pengen melaksanakan, menjalankan amal soleh. Lah niki kan nuwun sewu, ayat niki bukan untuk orang yang sudah meninggal, Pak, karena orang yang sudah meninggal sudah tidak bisa melaksanakan amal soleh, kecuali anak-anaknya yang melaksanakan atau membantu amal soleh. Tapi ayat ini adalah bagi kita yang masih diberikan kesempatan
hidup. Alhamdulillah. Ngaji masih bisa. Baca Quran Masya Allah. Nopo kemawon bismillah kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah kita maksimalkan Bapak Ibu sekalian. Dulu pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sya'ban. Beliau itu punya kebiasaan senantiasa sholat subuh bersama Rasulullah dan selalu mengambil sop pojok paling kiri. Jadi Rasulullah gampang, kalau yang sop paling pojok itu berarti jenenge Sya'ban. Kenapa kok Sya'ban ngambil sopnya paling kiri? Mungkin biar tidak menghalangi atau tidak mengganggu jamaah yang lain. Dia mesti kalau jamaah bersama Rasulullah mesti ngambilnya sop paling kiri. Sampai pada suatu hari Bapak Ibu sekalian, subuh sudah mau iqomah, ternyata Sya'ban belum kelihatan. Kata Rasulullah, tunggu, qomatnya ditunggu sebentar dulu. Sya'ban belum datang. Ditunggu sesaat, kok ternyata Sya'ban belum datang. Rasulullah tanya, ada yang tahu tentang Sya'ban? Tidak ada yang jawab. Akhirnya selesai sholat subuh, Rasulullah tanya kepada sahabat, ada yang tahu rumahnya Sya'ban, Bapak? Ada seorang sahabat yang ngacung, saya tahu Rasulullah. Akhirnya tolong kami antar wahai sahabat. Akhirnya Rasulullah beserta beberapa sahabat menuju ke rumahnya Sya'ban. Ternyata antara jarak masjid Rasulullah dengan rumahnya Sya'ban itu kurang lebih jaraknya kalau jalan kaki itu sekitar 3 jam perjalanan. Kalau dari Wates ke Nurmadi itu dari mana ya? Galur. Coba besok ada yang nyoba nggak Pak? 3 jam perjalanan. Sampai ke depan rumahnya Rasulullah salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Betul ini rumahnya Sya'ban Ibu? Betul Rasulullah. Boleh saya bertemu dengan Sya'ban? Si ibu menjawab, mohon maaf Rasulullah, Sya'ban sudah meninggal. Ternyata yang menghalangi Sya'ban tidak berangkat sholat jamaah ke masjid, sholat subuh berjamaah, itu ternyata gara-gara Sya'ban sudah meninggal. Coba besok Pak Aris, cek yang biasa jamaah di sini. Besok pagi kalau nggak kelihatan, cuman kalau mudah-mudahan ya tidak. Ternyata istrinya cerita Bapak Ibu sekalian, ya Rasulullah, ternyata Sya'ban sebelum meninggal dia itu menjerit sampai 3 kali. Menjerit ketika sakaratul mautnya. Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa bukan yang baru? Kenapa tidak semuanya? Istrinya bingung. Yang baru itu maksudnya apa ya? Apa pengen bojo baru? Lebih jauh. Akhirnya Rasulullah diberikan pemberitahuan oleh malaikat. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengamati orang yang sakaratul maut itu kadang-kadang mungkin ada yang berbagai macam. Itu Sya'ban itu menjerit sampai 3 kali Pak. Pak Kaum Rois ada nggak di sini? Ada yang Pak Kaum di sini Rois? Kalau ada coba kalau ada orang sakaratul maut kalau dia juga menjerit. Niki Sya'ban menjerit, kenapa tidak lebih jauh? Ternyata Bapak Ibu sekalian, Sya'ban itu kan berjalan dari masjid dari rumah menuju ke masjid itu 3 jam perjalanan jalan kaki. Ternyata perjalanan dia menuju ke masjid itu Allah perlihatkan Pak. Orang yang sakaratul maut itu diperlihatkan video kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Videonya itu diperlihatkan kembali sedang apa? Itu diperlihatkan semuanya oleh Allah. Salah satunya adalah perjalanan Sya'ban menuju ke masjid. Ternyata Allah berikan perjalanan yang panjang itu dengan pahala yang luar biasa, dengan surga yang begitu indah. Sya'ban menjerit, kenapa tidak lebih jauh? Kalau lebih jauh berarti pahalanya lebih besar. Kalau kita kan enggak apa. Kalau jauh kan lumrah, kok enggak ke masjid? Aduh. Saya pernah pengajian di daerah Sentolo. Dilala kok hujannya Masya Allah, hujan deras Pak, derasnya deras banget, duar, saya kaget sekali. Masjidnya almarhum Pak Fatah Pak.
Kan mestinya agak masuk, daerahnya itu agak masuk. Saya belum menghafal karena jarang ke sana dulu. Listriknya mati, hujannya besar, beledeknya itu masya Allah, hujan lebat ya, beledeknya yang duar-duar. Akhirnya sambil nyarinya, alhamdulillah ketemu. Setelah ketemu takmirnya, mohon maaf Pak saya full. Kenapa Pak? Yang datang cuma sedikit. Iya maklum, yang hujan, beledeknya, listriknya, orang ngaji di jawab tuh Bu. Maklum napa mboten? Rada isin ya jawab. Nggih. Saya ngomong, oh nggih. Ya maklum Pak, nggih. Cuman ketika itu saya sayembara. Seandainya Pak, Bu, seandainya. Nggih. Besok pagi itu nuwun sewu Bapak. Nuwun sewu kalau kakaknya Pak Aris namanya lengkapnya siapa? Mbak Aris Juharsa kalau itu. Kalau yang Mas Cilung? Mas Aris Saifuddin. Okay. Mas Aris namanya Aris semua jadi masya Allah. Karena yang saya ngerti Pak Aris itu karena dulu teman di pondok itu jadi Aris. Okay, Pak Aris Saifuddin buat pengumuman ditempel di seluruh pelosok Ngesti Harjo. Dimohon kepada warga Ngesti Harjo. Besok pagi datang ke rumahku. Kata siapa? Dengan membawa fotokopi KTP dan kartu besok pagi tanggal 30 ya, 30 Januari 2020 mohon datang jam 04.00. Nggih, diinget-inget nggih Bu nggih. Nanti kan di akhirnya berita ini termasuk berita contoh berita hoax atau nggih niki di WA kata semekaten nggih. Niki namung sekedar contoh. Di berita niku kok keterangan bagi yang bisa datang tepat waktu akan mendapatkan bantuan tunai dari dana aspirasi sebesar 1 juta per orang. Nggih. Dilalah Pak. Dilalah pas menjelang jam 4 enjang menika udane gede. Listrike bledeke Pak Ari sudah deg-degan mesti ora ana sing teko iki. Kadose Ibu ajeng tindak napa boten? Jawab ta Bu. Udan tapi Bu ora apa Pak, udan iso nganggo listrike mati Pak. Nganggo bledeke gede ora apa-apa maca subhan sing penting wah berarti padha koyonan nggih niki masyaallah semangat kados semangatan niki semangat lumrah Pak. Misalnya semangat kados semangatan juga nuwun sewu bismillah kita terapkan besok pagi kayak Sakban nggih niki masyaallah nggih. Sakban itu ketika menjadi kenapa tidak lebih jauh? Ternyata masya Allah kaki kanan melangkah, kaki kiri melangkah, ternyata Allah balas dengan surga yang begitu indah masya Allah Bapak Ibu sekalian. Niki Bismillah untuk saya pribadi saya juga belajar dengan almarhum almarhum Pak Yasir Marzuki itu masya Allah. Kita belajar sama-sama. Kalau besok pagi nuwun sewu ketika mendengar azan subuh, kok ibu kok agak sulit atau bapak kok agak sulit bangun? Niki saya nuwun sewu saya berdiri sebentar mencontohkan ada cara Pak. Aduh, masya Allah. Biasanya kalau pengajian itu ada jeruk panas biasa. Niki namung cerita, enggak, bukan. Kalau besok misalnya ada azan besok pagi ya, saya besok pagi subuhannya di perumahan Kerembangan, waduh, tapi kadang-kadang udah malam ini ya. Misalnya besok pagi mendengar, kalau yang tadi berita tadi keterangan ini adalah contoh berita hoax gitu ya, contohnya. Okay. Tapi yang jelas semangatnya. Misalnya besok pagi ketika ibu sedang tidur, bapak sedang tidur, ada kata-kata di muadzin, ada as-salatu khairum minan naum. Ada yang protes, Pak, naumnya kepanjangan Pak. Kalau naumnya kepanjangan itu berarti tidurnya lebih. Oh, angel temen dong Indonesia. Angel temen tuturan.
Akhirnya muadzin yuk bismillah. As-salatu khairum minan naum. Kok kayak suara aum. Nggih. Lah nuwun sewu. Ketika Bapak Ibu mendengar muadzin seperti itu kok sulit bangun. Ini ada caranya. Ketika mendengar azan, bismillah langsung berdiri, gejog bumi 3 kali, Pak. Setiap hentakan membaca Bismillahirrahmanirrahim. 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 Orang usah diteruskan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ora ono seneke yo barik lana. Nggih. Nah, wis entek. Nggih, balik. Nggih. Niki bismillah. Kok dadak kono Pak Saiful? Ono dasar ora? Iki bukan dasar apa tidak dasar. Insya Allah kalau Bapak berdiri sambil baca bismillah ngejug banter mesti tangi. Niku mawon pun usah dadak susah-susah. Iki ceritanya piye kok nggih. Niki bismillah Bapak Ibu sekalian. Nggih. Jadi bismillah Sa'ban niki salat subuh berjalan kaki jauh. Allah perlihatkan menjelang sakaratul maut dan nanti Bapak Ibu akan merasakan, Bapak Ibu juga akan melihat ketika nanti sakaratul maut, Bapak Ibu akan melihat Masya Allah, oh ternyata berikan pahala yang luar biasa ketika Bapak Ibu ikut pengajian malam setiap saat di Pondok Nur Madu di sana. Pondok Pesantren Nur Madu atau Ibu berangkat kemana pengajian kemana, itu bayangan Masya Allah, ternyata Allah berikan pahala yang luar biasa. Masya Allah. Kenapa tidak lebih, bukan yang baru? Lah ternyata Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ada video lagi. Di lain hari itu ada video lagi. Ketika Sa'ban sedang berangkat menuju ke masjid, ternyata di perjalanan dia menemukan ada seorang yang kedinginan. Jadi Sa'ban itu contohnya pakaian begini. Pakaian jas dan pakaian baju, biar hangat. Okay. Kalau saya ini hari ini salah kostum ternyata sumuk emang. Okay. Okay. Itu di Arab itu karena dingin Pak. Okay. Kalau Bapak Ibu merasakan Masya Allah di Arab, saya alhamdulillah kemarin tahun 2019, kalau bukan nuwun sewu, karena betul-betul ini saya rencana tidak berangkat di tahun 2019 Pak. Karena saya daftar haji, saya ingat ketika daftar haji saya mendengar pengajian di Pondok Pesantren An-Nadwah ketika itu, Pak Kiainya dari Sragen, Pak Kiai Mahyan ya kalau nggak salah. Beliau dalam ceramahnya itu Pak Kiai Mahyan saya ingat sekali, mungkin Bapak Ibu ada yang ingat, kalau Bapak Ibu pengen bisa berangkat haji, amalkan 3 surat. Pertama, amalkan dengan surat Fatihah. Fatihah nggak bisa, amalkan dengan surat Al-Ikhlas. Yang ketiga dengan surat Tanah. Wah, saya pulang ke Subang Pak. Betul, saya pulang ke Subang. Oke. Surat Fatihah kata orang nembus. Kulhuya belum ada perubahan. Ingat 2011 Pak. Oke, Mas Cilung. Karena saya nulis. Oke. Kalau saya manggil Mas Cilung nggak apa-apa ya Mas Cilung. Oke, nyuwun pangapunten. Oke. Saya pulang ke Subang karena bapak saya sudah meninggal, yang ada ibu saya. Bagi saya Bapak Ibu sekalian, kalau ibu saya sudah mengatakan ya, saya ingat Kiai Rembang Mustafa Bisri. Pak Kiai Mustafa Bisri pernah mengatakan yang saya tangkap, kalau masih punya ibu, Bapak Ibu nggak usah perlu banyak istikharah. Tanyalah kepada ibu, itulah kata-kata Allah. Saya pulang ke Subang karena nuwun sewu, kebetulan keluarga kami itu semuanya itu dibuatkan rumah Pak. Anak pertama, kedua, saya anak nomor 3 belum dibuatkan rumah. Jadi saya diberikan tanah di Subang itu sekitar 483 meter. Nanti kalau mau buat rumah di sini nak. Okay. Tapi alhamdulillah saya sudah punya rumah di sini. Begitu saya dapat pengajian Pak Yahman, sebulan kemudian saya pulang ke Subang. Terus saya bilang, saya kalau bahasa Jawa saya keliru penempatan, saya mohon maaf. Saya matur kepada ibu saya. Mimi, saya manggilnya Mimi. Mi, boleh enggak kalau tanah yang mau buat rumah saya itu saya jual? Untuk apa? Untuk daftar haji. Ibu saya kok langsung plok. Ibu ikhlas, ibu setuju. Nah. Langsung ketika ibu setuju, langsung dibayari oleh adik saya sendiri. Saya ketika itu dapat uang 90 juta. Setelah dapat uang 90 juta, ternyata di telinga kiri ada suara. Senia,
Senia Alia Rodo Murah Agia di suara sini daftar haji. Daftar. Tapi karena memang niat bismillah saya pengen daftar haji, alhamdulillah 50 juta saya daftarkan untuk haji. Berangkat 2023. Mestinya 2023, ini mundur menjadi 2025. Tapi di tahun 2019 alhamdulillah Allah memberangkatkan saya menuju ke Baitullah Bapak Ibu sekalian tanpa perlu pokoknya petugas Pak. Kalau petugas haji itu alhamdulillah petugas, karena di Kementerian Agama itu kalau kemarin itu ada petugas satu, ada dua, satu TPHI, satunya pembimbing. Saya karena belum haji saya ikutnya di ketua kloter. Bismillah. Jadi Bapak Ibu yang sekarang nuwun sewu belum daftar haji, jangan pernah punya pikiran saya tidak bisa berangkat, tidak bisa daftar haji Pak. Bismillah. Insya Allah bisa. Yakin. Caranya bagaimana? Allah begitu punya banyak cara Pak. Saya pernah menemukan orang nuwun sewu kadang-kadang penilaian ekonomi niki kadang-kadang keliru. Saya lihat bapak itu nuwun sewu, seorang bapak, saya kaget. Ketika 2017 saya ketemu di gedung kaca pamitan haji, ada acara pamitan haji. Kok saya melihat bapak itu kok ada di situ? Padahal menurut saya bapak itu kemampuan ekonominya penglihatan saya Pak belum bisa. Ternyata dia ada di situ. Saya tanya, Pak, kok tengriki? Iya, ada acara apa? Itu Pak, pamitan haji ke Pak Bupati. Oh, Bapak berangkat? Iya. Berangkat gimana Pak? Saya ikut daftar haji plus. Masya Allah. Malah hajinya plus. Saya pun malah hajinya gratis. Haji plus saya tanya ketika itu haji plusnya bayarnya sekitar 130 juta Pak. Karena haji plus nggak beda-beda. Ternyata nuwun sewu, ternyata dia tuh diberangkatkan haji oleh anak mantunya. Ini Masya Allah. Jadi ibu bapak, nuwun sewu, kalau sekarang mungkin secara ekonomi belum keten, tapi haji itu memang panggilan Allah. Siapa tahu nanti bapak ibu kok punya nuwun sewu, punya menantu sugih. Pengen apa buatan Bu? Punya menantu sugih tor lumo. Akhirnya memberangkatkan ibu, ayo bismillah ibu daftar haji. Kalau punya menantu sugih kok medit, iku apes nasib. Lagi apes mawon. Niki bismillah. Kembali ke Sa'ban, begitu nuwun sewu, begitu Sa'ban melihat ada orang kedinginan, Sa'ban langsung copot baju satunya Bu. Niki nuwun sewu. Misalnya kok Bapak milih baju ini apa milih baju ini? Oh, kalau isinya misalnya mesti milih jas. Saya ternyata yang saya kasihkan itu bukan jas Pak. Yang saya kasihkan ini. Padahal lebih bagus jas. Ternyata walaupun yang dikasihkan ini, itu Allah berikan pahala yang luar biasa dan surga yang begitu indah. Sa'ban kenapa tidak yang baru? Seandainya yang diberikan jas, wah Masya Allah, Masya Allah. Jadi penyesalannya itu bukan penyesalan apa-apa Pak. Penyelesaian karena nuwun sewu. Terakhir, kenapa kok tidak semuanya? Ketika Sa'ban nuwun sewu setelah pulang dari masjid, mungkin kalau sekarang ketika mau minum, orang Arab itu minumnya susu Pak, sarapan. Makanya orang Indonesia itu kadang-kadang kaget. Kalau Bapak Ibu nanti ke Mekah, di Madinah ya terutama, kalau di Mekah itu banyak pedagang-pedagang Indonesia banyak. Tapi kalau di Madinah relatif jarang Pak, relatif tertib. Jadi kalau sarapan itu sulit nyari sarapan di Madinah. Lah sarapannya itu sistemnya, malam itu makan itu jam 9-an, sekalian dikasih roti untuk sarapan. Jadi dari sana sudah dikasih rotinya gede-gede. Jenenge wae roti Arab. Ora sangguyu roti kok. Oke. Lah nuwun sewu. Orang Indonesia itu keliru, kadang-kadang keliru Pak. Enggak mikir sesuk sarapannya opo. Sing penting malam ini ya ono roti ini langsung di isuke kletas ngelih. Yang sudah biasa mungkin sudah persiapan mie gelas. Lah saya ketika itu belum tahu sama sekali ya nggak bawa mie gelas. Paling bawanya itu yang minuman jahe itu apa itu
Nggak tahu yang sudah pernah ngerti ya, karena saya tadinya nggak sengaja berangkat dengan tiba-tiba, jadi persiapannya juga kaitannya makanan juga. Kalau yang lain tuh ada mie ini lain sebagainya. Tapi kalau nanti di Mekah, sudah 10 hari di Madinah terus ke Mekah, di Mekah kasarannya Masya Allah, mesti di bawah hotel itu banyak sekali orang Indonesia yang jualan di sana, Pak. Kalau ada Satpol PP, kalau di sini ada polisi yang merazia, itu bedanya dengan di sini. Kalau di sana tuh yang ditangkap itu orangnya, Pak. Barang-barangnya itu dibiarkan. Jadi kalau ada razia itu mereka tinggal lari. Okay. Jadi nanti kalau ibu bapak berangkat haji ke Madinah, malam kok dikasih makan sudah ada. Makan tambah roti. Pesennya roti ini untuk sarapan pagi. Jadi dimakannya ya besok. Kecuali roti malam ini dimakan di roti ini lagi. Aku ngilang-ngilang kan, aku bagian apa? Mau ngomong roti ya mau ora penak aku. Niki Masya Allah, ketika sedang duduk Sa'ban, ternyata ada seorang pengemis, Pak. Pengemis datang, Pak, paringi Pak, saya sudah berapa hari belum makan. Ada roti dan susu. Ternyata oleh Sa'ban, susu yang 1 gelas itu dibagi persis 2, Pak. Roti yang gede dibagi 2. Separuh untuk Sa'ban, separuh untuk pengemis itu. Niku saya napa boten? Saya. Tapi Sa'ban begitu melihat videonya yang seperti itu sudah sangat baik itu dibalas oleh Allah dengan yang luar biasa. Sa'ban masih menyesal, Pak. Masih menyesal. Kenapa ngerti kaya ngono tak kasihkan semua. Niki Masya Allah. Nggih. La ilaha illallah. Jadi kalau nanti Pak Kaum atau mungkin Bapak Ibu kalau ada saudara yang mau meninggal atau apa kok menjerit. Kenapa tidak semuanya? Wah, mungkin ini niru-niru Sa'ban. Kenapa bukan yang baru? Yang baru apa diteliti saya tahu. Buka WA-nya dulu. Kalau yang telitinya nggih. Niki Masya Allah Bapak Ibu, sekedar contoh, kita masih diberikan kesempatan hidup. Alhamdulillah ya Allah, masih sehat. Bismillah, mudah-mudahan kita bisa manfaatkan untuk mencari bekal sebanyak mungkin. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal terbaik adalah bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal takwa diantaranya nuwun sewu baca Quran yang banyak di ayat-ayatnya, banyak sekali. Tapi diantaranya adalah yang tadi saya baca, innalladzina yatsluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Okay. Niki yang banyak, selain itu masih banyak. Memaafkan, itu juga termasuk takwa. Okay. Memaafkan Bu Pak. Nuwun sewu, kalau saya boleh tanya, Bapak Ibu senang memberi apa pengen diberi? Betul? Alhamdulillah. Ternyata penelitian di Amerika, antara orang yang memberi dengan orang yang diberi, itu lebih senang yang